I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Santita Ramayani dengan NIM 2210200 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia dan sistem hukum pidana. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Bapak Fahmi Amriko SH.MH. Sistem hukum menurut pendapat subjektif merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan di mana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Belfoy, pengertian sistem hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Dan Scholten mengatakan pengertian sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum, tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Sedangkan menurut Dr. Hans Musanaf mengatakan sistem hukum merupakan sejumlah kelompok yang melakukan kerjasama untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Berikutnya, menurut Profesor Sumantri, ia mengatakan sistem merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah maksud dan tujuan tertentu dan berusaha menguasai pekerjaan secara teratur. Dari pengertian para ahli di atas bisa disimpulkan, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang saling berinteraksi yang merupakan suatu kesatuan dan bekerja sama ke arah tujuan tertentu. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum agama, adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan jurisprudensi di Mahkamah Agung. Secara umum, sistem hukum dibagi menjadi 2, yaitu Eropa kontinental atau Civil Law System dan Anglo-Saxon Common Law System. Fajar Muhardianto dalam jurnal Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia 2015 mengatakan Civil Law System adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Dalam hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut hukum Eropa kontinental menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan berlakunya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Berikut ini adalah contoh hukum adat Jawa yang masih berlaku hingga saat ini. Contohnya itu seperti perhitungan kalender dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa terdapat hari-hari baik untuk melakukan suatu atau memulai suatu kegiatan tertentu. Tidak semua hari baik untuk melakukan kegiatan. Bahkan dengan kepercayaan ini, orang Jawa beranggapan jika kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan perhitungan kalender Jawa, maka orang tersebut bisa mendapatkan musibah. Hukum adat Jawa ini tidak terlepas dari kepercayaan akan hal-hal mistis yang terlihat tidak lagi logis di era modern seperti saat ini. Namun, pada kenyataannya, hukum adat ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat Jawa. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari 2 sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau di kode
atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif, yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu aturan yang bersifat abstrak dan umum, yang berasal dari kondisi-kondisi yang bersifat konkret. Hukum pidana juga diartikan sebagai aturan hukum yang berhubungan dengan pidana. Kata pidana mengandung makna dipidanakan oleh instansi tertentu yang mempunyai kuasa terhadap seorang oknum. Dengan begitu, hukum pidana secara garis besar diartikan sebagai kumpulan peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana dan hukum macam apa yang pantas dijatuhkan pada pelaku kejahatannya. Selanjutnya, negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai otoritas dan memutuskan dan memberikan hukum pidana tersebut. Hukum di suatu negara bersifat mengikat seluruh warga negaranya dengan tujuan untuk melaksanakan ketertiban umum. Hukum pidana dibagi menjadi dua jenis, yakni pidana umum dan hukum pidana khusus. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum pidana umum. Hukum pidana umum merupakan suatu hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan dan statusnya. Hukum pidana umum berpedoman pada KUHP pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, ada hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan suatu hukum yang mengacu pada aturan-aturan pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum dan berlaku secara khusus terhadap orang-orang tertentu. Maksud dari menyimpang di sini adalah aturan pada hukum ini hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan mengatur tentang tindak kejahatan tertentu saja. Contoh kasus hukum pidana yang pertama itu ada kasus pemerkosaan kepada 3 anak di Luwu Timur pada tahun 2021. Yang kedua ada kasus pornografi Giselle Anastasia pada tahun 2021 dan yang ketiga itu ada kasus korupsi bansos oleh Juliari Batubara pada tahun 2021. Selanjutnya adalah azas legalitas. Berlakunya KUHP dalam hukum pidana ada sesuatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praepae lege poenali. Artinya, tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang merupakan azas legalitas. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian delik formil dan delik material beserta contoh-contohnya. Pengertian delik formil. Delik formil merupakan suatu rumusan tindak pidana yang berfokus pada tindakan yang diancam dan dilarang oleh undang-undang tanpa memeriksa akibat dari tindakan tersebut. Contohnya, delik pencurian hanya mengandung tindakan yang tidak diperbolehkan berupa perampasan barang orang lain untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemilik asli, sehingga disebut melawan hukum. Dalam pasal 362 KUHP ayat 26 tidak disebutkan unsur akibatnya, seperti korban pencurian dapat menderita kerugian. Selanjutnya, pengertian delik material. Sedangkan delik material merupakan delik yang dianggap sudah tuntas dengan timbulnya akibat yang diancam dan dilarang oleh undang-undang. Contohnya seperti delik pembunuhan yang diuraikan pada pasal 538 KUHP. Artinya, perbuatan apapun yang membawa dampak kematian orang lain karena memukul, menikam, menembak, meracun, atau cara apapun yang bisa dibuktikan. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa delik formil tidak dibutuhkan adanya akibat karena terjadinya aksi pidana, maka telah dinyatakan bahwa tindak kejahatan telah terjadi. Sedangkan pada delik material, aksi pidana diputuskan terjadi apabila telah ada akibatnya atau DLA. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.